cerita-cerita bermakna. Ayo kita bahas bersama. Segala problema hanya ada di Markombur. Selamat sore kepada pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada. Yang jelasnya pada hari ini berbahagia kami dengan nuansa cuaca apa adanya, artinya tetap kita terima kondisi ini tapi kita harus menjaga. Pemirsa TVRI Sumatera Utara yang kami sayangi, hari ini satu bingkai yaitu Markombur di TVRI Sumatera Utara dengan tema edukasi dan kesadaran publik dalam memahami isu bencana. Jadi nanti kita akan bersama, yang jelasnya kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu galau, tapi kita perlu mengantisipasi. Ingat ya, tak perlu khawatir, tak perlu galau, tapi kita perlu mengantisipasi hal-hal yang kemungkinan di luar daripada nalar kita terjadi. Tapi yang jelasnya hari ini saya tidak sendiri. Nah, kalau kata orang jauh berjalan ke padang sidimpuan, jangan ditangkap seekor burung gelatik. Saya didampingi adik saya seorang perempuan, udahlah orangnya elok berbicara, lagi pula cantik. Siapa dia? Yaitu Gina Febriona. Wah, terima kasih Bang Munir. Iya, adikku. Sudah diperkenalkan ya. Alhamdulillah. Gimana Bang Munir, kabarnya sehat? Alhamdulillah sampai saat ini sehat. Alhamdulillah sehat. Kenapa saya bilang sampai saat ini? Minggu lalu kita nggak ketemu karena katanya Bang Munir sakit. Iya, lagi udah sehat ya? Alhamdulillah. Kenapa saya bilang sampai saat ini sehat? Karena kondisi besok kita nggak paham. Kita hanya mencoba untuk menciptakan kesehatan secara utuh, tapi kita nggak ngerti apakah besok kita kolaps, kita nggak tahu. Harus sehat dong. Ya, amin. Amin. Amin doanya. Ya. Luar biasa. Pemirsa, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan juga bersemangat bertemu lagi bareng kita berdua di program Markombur. Dan tadi Bang Munir sudah menjelaskan tentang tema kita hari ini, karena memang beberapa waktu terakhir memang sedang hangat-hangatnya perbincangan tentang gempa bumi, yaitu megatrust. Ini bencana yang memang saat ini sedang hangat-hangatnya atau viral ya di media sosial. Untuk itu pemahaman yang mendalam tentang kesiapsiagaan bagi masyarakat untuk menangani bencana ini memang perlu kita diskusikan pada sore hari ini bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio. Dan Bang Munir, mungkin saya akan perkenalkan di samping saya dulu. Silakan. Ya. Oke, di samping saya Cocok, sudah hadir. Pas. Artinya kenapa? Kenapa? Yang wanita harus memperkenalkan yang pria memperkenalkan wanita. Betul sekali. Perimbangan ya. Baik, di samping saya sudah hadir yaitu Ketua Pokja TEWS ya BBMKG wilayah 1 Medan, yaitu ada Bang Lewi Ristiono. Oke, Ristiono ya berarti ya. Mohon maaf ini Bang Lewi panggilannya. Iya. Gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, alhamdulillah sehat. Oke, luar biasa. Tetap semangat ya. Karena ini banyak sekali pertanyaan kita ya yang memang ingin kita tanyakan. Betul. Dan nanti juga pemirsa juga akan berinteraksi bersama Bang Lewi dan juga narasumber kita yang cantik yang ada di sebelah Bang Munir. Silakan Bang Munir. Tentu tak lain tak bukan siapa dia. Ini adalah analis gempa bumi BBMKG wilayah 1 Medan dengan Ibu Enda Puspitasari. Ya, ini luar biasa. Artinya kenapa? Sari itu inti, puspa itu adalah bunga. Bunga yang indah dengan intinya. Ini luar biasa ini hari ini. Terima kasih Ibu udah hadir, sehat walafiat. Alhamdulillah sehat. Walaupun suasananya kurang mendukung secara untuk beraktivitas, tapi kita tetap hadir untuk memfasilitas masyarakat. Iya, betul. Luar biasa. Nah, ini mungkin kita udah nggak sabar nih ingin bertanya. Memang saat ini perbincangan yang memang lagi hangat-hangatnya di tengah masyarakat yaitu gempa bumi ini. Karena memang Mbak Endah ini analis gempa bumi. Mungkin Mbak Endah boleh kasih tahu kita dong, apa sih sebenarnya gempa bumi megatrust ini? Kemudian ini akan berdampak ke wilayah mana saja? Apakah Sumatera Utara juga akan bisa terkena gempa bumi ini? Silakan Mbak Endah. Sebenarnya untuk gempa bumi megatrust itu adalah gempa bumi yang terjadi di wilayah atau zona pertemuan lempeng yang namanya megatrust. Jadi megatrust itu sebenarnya zona di mana lempeng satu menunjam ke lempeng yang lain dan dengan sudut tukik atau sudut tunjaman itu kurang dari 45, artinya tunjamannya itu landai. Biasanya itu
Kalau di Indonesia sendiri ya itu zona megatrust itu ada di pantai barat Sumatera, kemudian di Jawa, Bali dan juga NTT itu ada di sebelah selatannya, sampai dengan Maluku itu ada megatrust juga. Nah, yang bikin heboh sebenarnya ini karena sebenarnya isu-isu ini udah lama ya, sudah lama diinfokan ke masyarakat supaya masyarakat tuh lebih waspada, bukan untuk menakut-nakuti. Jadi yang sedang ditunggu-tunggu karena kan sudah diinfokan ya bahwa ada beberapa zona yang sedang menunggu waktu kapan terjadinya gempa bumi. Yang itu yang pertama ada di zona megatrust Mentawai Siberut yang di sebelah barat Sumatera. Betul. Dan juga yang satu lagi itu zona megatrust Selat Sunda. Gitu. Nah, itu yang sedang ditunggu-tunggu karena zona megatrust ini sampai saat ini itu belum merilis energi gempa bumi, sedangkan wilayah yang sekitar-sekitarnya sudah merilis gempa bumi gitu. Kemudian gempa bumi yang baru saja terjadi kemarin ya Pak, yang di sebelah selatan Jogja, iya. Dengan kekuatannya yang kurang dari 7, cuma 5,4. Itu sebenarnya sebuah pembuktian bahwa keberadaan megatrust itu ada dan kita perlu mewaspadai seperti itu. Apakah kemarin yang gempa kemarin itu sebagai tanda-tanda ini udah mau dekat nih megatrustnya terjadi? Nah, sebenarnya megatrust itu ada beberapa segmen-segmen. Nah, kalau untuk di wilayah selatan Jawa, itu sebelah pantai selatan Jawa itu sering terjadi. Namun kekuatan atau magnitudonya yang kita sebut magnitudo itu tidak besar. Jadi selama ini yang sering terjadi itu kurang dari 7 kalau yang di sebelah selatan Jawa. Lain dengan yang di pantai barat Sumatera. Kalau untuk yang di pantai barat Sumatera itu kekuatannya biasanya lebih dari 8. Nah, yang untuk di zona megatrust Mentawai Siberut ini diperkirakan maksimal ya, apabila terjadi maksimal itu rilis gempa buminya itu sampai dengan kekuatan 8,9 magnitudo. Gitu. Jadi kan cukup besar ya. Jadi masyarakat harusnya lebih waspada. Gitu. Itu kekuatan maksimal ya. Jadi bukan pasti akan terjadi 8,9 itu seperti itu. Artinya secara perakiraan itu yang dapat diestimasi kan. Ya, tapi realita terjadinya iya, kan bisa kurang gitu. dari itu juga. Tentu ini kita tanyakan juga tadi Ibu udah jawab dengan gambleng ya apa adanya. Tentu kan kita tanya kepada ahlinya ini, karena saya tengok ini Pak Lewi di sini adalah tim tsunami pre-warning. Ya, artinya kenapa? Secara mendasar Bapak mungkin akan mengetahui karena saya lihat gempa bumi yang terjadi terbagi dua, tektonik dan vulkanik. Itu dia ya, tektonik dan vulkanik. Yang mengakibatkan tsunami itu biasanya tektonik. Kalau vulkanik itu tidak begitu, artinya hanya retakan-retakan atau ada belahan-belahan begitu ya. Nah, ini gimana Pak antisipasinya? Karena sampai saat ini suka tidak suka pola mindset masyarakat kadang-kadang menyepelekan persoalan itu. Ini dia tidak antisipasi, sudah kita berikan alarm, udah itu begitu terjadi gempa di TV langsung ada warning, begini kemungkinan akan terjadi. Enak juga dia main di pinggir laut. Jadi ini kadang-kadang kan seperti itu. Artinya kita doakan yang sudah terjadi di Aceh tidak terulang kembali. Itu harapan kita. Coba mungkin sebelum itu dampak yang dari gempa ini apakah memang bisa terjadi tsunami gitu yang akan dirasakan seperti apa? Oh ya, yang megatrust ini ya. Ya potensi tsunami bisa terjadi. Bisa terjadi ya. Ini sudah terjadi. Ini kan di Aceh itu kan bagian dari megatrust. Yang tahun 2004. Ya, itu kan juga bukti bahwa ada gempa megatrust di situ. Ya, dan terjadi tsunami besar. Ya, bahkan ke negara-negara tetangga juga kena juga. Nah, juga tahun 2005 di Nias itu juga bagian dari gempa megatrust juga. Ya, karena penyebabnya itu sama, tumbukan lempeng di antara lempeng samudra dan lempeng benua, ya. Nah, potensinya ada, ya, walaupun belum tentu terjadi. Kalau yang di Nias kan potensinya tsunami itu kecil sekali, nggak sedahsyat di Aceh ya 2004 seperti itu. Nah, ya bagi masyarakat ya kita harus belajarlah waspada gitu ya. Nah, tapi jangan takut ya, tidak dalam suasana ketakutan ya. Sama kayak kita pakai
helm berkendaraan, ya kan? Antisipasi. Iya, antisipasi. Tapi kan nggak harus nabrak kan? Iya, betul. Ya. Gitu, seperti Doanya itu. bukan harus karena mengantisipasi tabrakan kan, Iya, tapi kan? mengantisipasi agar keselamatan. Selamat, iya. Iya. Ya, benar. Alhamdulillah. Tapi sebelum kita tanya antisipasi apa sih yang harus disiapkan oleh masyarakat? Karena memang kan Bang Munir tahu nggak orang-orang kayak udah nyiapin pelampung lah, terus kayak nyiapin satu tas yang isinya memang itu barang-barang berharga yang memang Kebutuhan, dibutuhkan gitu yang dibawa gitu dan lengkap sampai mereka ngasih tahu yang dibawa tuh harus ini gitu kan. Nah itu memang harus seperti itu sampai ada yang komen kayak gini, bisa nggak sih dijual aja satu tas, ya udah ntar dibeli aja satu tas itu udah kebutuhan untuk menghadapi yang namanya gempa bumi Megatrust. Beneran kan Bang Munir? Itu sampai ada yang seperti Ya itu Allah, gitu ya kan. Rabbi. Dan ini bisa jadi pemanfaatan juga jadi kan ada yang jual. Gina, Iya, bisnis polos ya. sekali lah bisnismu Gina. Ya Allah. Ya kan? Tapi seperti apa antisipasi masyarakat yang Ya, harus dilakukan? tapi itu juga benar, Mbak. Ya, Pak ya, itu bagian dari edukasi untuk kita siaga bencana. Iya. Kita juga memberikan edukasi adanya tas siaga bencana. Oh, memang ada ya? Ada, ya. Oh itu diperjualbelikan? Belum, Enggak sih, belum. bebas, tasnya sih bebas ya. Berarti Bebas, maksudnya- bisa mendirikan sendiri. Oh, Bisa sendiri. Ya, Oh, ya. isinya apa itu? Yang penting ada P3K untuk persiapan ya makan untuk berapa hari gitu ya, 1 atau 2 hari Center. minuman, center untuk alat itulah. Power Pokoknya bank. yang alat emergency lah gitu ya. emergency ya. Iya, emergency. Iya, Ya, iya. kayak kotak P3K-nya di situ ada gitu. Tapi Ya. kalau barang berharganya banyak itu emas-emasnya kayak mana Oh. ya? Oh, kalau untuk dokumen penting juga bisa dimasukin ke siaga bencana Tapi ini. gini, terus terang, Tapi kan namanya yang bencana, penting kan buru-buru mau mikirin mas, mikirin diri sendiri aja susah ya kan. Biasanya udah yang penting selamat Ya gitu ya. Allah, inilah mamanya Ya, bercanda loh Bang. Ya. Konsepnya selamatkan tubuh dulu, Pak. Ya. Jadi Menyelamatkan diri sendiri Iya. aja diri susah. sendiri dulu ya. Jangan hartanya dulu. Jangan harta dulu tapi diri sendiri ya. Iya. Nyawa lebih berharga dong pastinya. Oke. Nah di Sumatera Utara sendiri seperti apa? Kan katanya sih daerah-daerah yang terkena dampak ini sih kayaknya nggak ngaruh nih ke Sumatera Utara gitu. Tapi apakah benar seperti itu Mbak Endah? Sebenarnya dimanapun kita berada, selama kita tinggal di Indonesia, namanya kita tinggal di Indonesia, kita perlu waspada. Iya. Karena seluruh wilayah Indonesia itu punya potensi terjadinya gempa bumi. Baik itu gempa bumi yang terjadi akibat patahan atau sesar, ataupun gempa bumi yang megatrust, yang gempa bumi besar. Nah untuk wilayah Medan sendiri sebenarnya lokasi atau wilayah Medan itu cukup kalau dibilang cukup dekat kalau misalnya terjadi terjadi gempa bumi yang di Mentawai Siberut, Iya, itu kan Mentawai Siberut, maksimal 8,9 ya. Iya. Mau tidak mau ya wilayah Medan, wilayah Kena Sumatera juga ya. Utara juga merasakan goncangannya juga seperti itu. Jadi tetap harus waspada gitu, walaupun letaknya cukup jauh dari zona megatrust yang kita tunggu-tunggu kapan nih terjadi gempanya seperti itu. Ya artinya kan Bali nggak Bali dengan peristiwa Aceh. Iya. Aceh tsunami-nya memang di Aceh. Iya, tapi sampai persoalan Medan. goncangannya di Sampai Medan. Medan, iya. Jam 6 pagi gudeg-gudeg awak Iya. kabut semuanya. Iya. Iya. Wah, apa ini gitu kan. Nah, itu. Yang jelasnya begini, ada hal yang perlu juga kita kaji ke pola lama. Iya. Betul. Pola lama ini apa? Yaitu kearifan lokal. Iya, betul. Kalau dulu masyarakat di era saya lah ya, beberapa puluh tahun yang lalu, asal kami melihat ada sesuatu turun dari gunung secara rombongan, itu pertanda ada Iya. sesuatu. Iya. Ada kelelawar secara tidak logika, biasanya kan mau maghrib keluar. Tiba-tiba siang udah keluar secara gerombolan, ini ada apa? Jadi kita menjadi tanda tanya. Fenomena-fenomena seperti ini kan ini sebagai pertanda. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah dalam penelitian BMKG selain teknologi yang canggih, kearifan lokal tetap masih berlaku? Tetap masih berlaku. Jadi Tetap masih berlaku. kan artinya secara pasti kita mau tanya, mana tahu kita lebih mengutamakan teknologinya daripada kearifan lokalnya, tapi tidak kita tinggalkan juga kearifan lokalnya. Iya, betul. Kemudian dalam mensosialisasikan kepada masyarakat, kan perlu ada pemaparan yang cerdas, yang logik, tapi dapat diterima dengan masyarakat. Iya. Ini ada tim sendiri untuk tim sosialisasi atau gimana?
Kadang-kadang ini maaf, jangan tersinggung. Setelah bencana baru kita berbicara. Tapi sebelum bicara tidak kita buka, kan begitu. Ini menjadi masalah. Kan kadang-kadang kayak hiruk pikuknya ini setelah. Sebelumnya, why? Ya, ini saya tanyalah kepada Bu Enda ini. Oke. Bu Enda senyum-senyum nih. Macam ditodong pun aku jadi. Kalau untuk edukasi atau sosialisasi ke masyarakat, BMKG sebenarnya sudah melakukan ya. Hanya saja mungkin belum bisa tercover semuanya karena kan terbatas juga SDM sama waktunya. Langkah-langkah sosialisasi sama edukasi yang sudah dilakukan BMKG itu salah satunya ada yang namanya Sekolah Lampang Gempa Bumi, Pak. Sekolah Lampang Gempa Bumi, kemudian ada juga BMKG Goes to School. Jadi BMKG yang datang ke sekolah-sekolah untuk melakukan sosialisasi, melakukan edukasi kepada siswa-siswa di sekolah. Kemudian ada juga yang melakukan tsunami ready. Jadi melatih masyarakat yang berada di wilayah pantai yang berpotensi terjadinya tsunami untuk membekali diri untuk bisa dapat mengevakuasi mandiri bila terjadi tsunami seperti itu. Ini luar biasa, artinya memang antisipasi itu ada. Baiklah, tentu pula satu kebahagiaan kita, kata orang. Kalau kelaka batang kelaka, jangan ambil tebang batang mentimun. Cakep. Sudah banyak kita berkata-kata. Istirahat dulu lah, kita dengarkan musik sambil minum. Mereka nih. Ya, tetap bersama TVRI Sumatera Utara. Kepada pemirsa di rumah yang ingin berdialog interaktif dengan kami udah buka line, yaitu telepon interaktif ke 0811 61003886. Sekali lagi ke 0811 61003886. Kami nantikan ya, siapa aja silakan. Mungkin ada penduduk atau warga kita, pemirsa TVRI yang berada di pesisir pantai, bagaimana Pak kalau terjadi gini-gini, kami macam mana cara penanggulangannya Pak, atau cara menyelamatkan diri, silakan aja tanya. Lagi kita hari ini kita alhamdulillah yang akan menjawab memang orang yang berkompeten untuk menjawabnya. Kembali kita kepada tajuk kita, edukasi dan kesadaran publik dalam memahami isu bencana. Benar sekali. Dan kita juga nggak mau terulang lagi ya, seperti yang di Aceh tahun 2006 lalu gitu ya. 2004 ya, 2004 lalu. Dan di tahun 2024 ini memang semuanya lagi pada takut nih melihat adanya bencana, gempa bumi, dan takut-takutnya tsunami itu terulang lagi. Tapi ternyata BMKG sudah gencar untuk memberikan edukasi dan sosialisasi terhadap edukasi menangani yang namanya bencana, khususnya gempa bumi dan juga tsunami. Namun Pak Lewi tadi juga menyampaikan ada sosialisasi yang terbuka juga yang memang dilakukan BMKG untuk menerima masyarakat ya. Seperti apa? Iya, kita juga nggak hanya pergi keluar gitu ya, menyampaikan pendidikan edukasi kebencanaan tentang gempa bumi, tsunami ke sekolah-sekolah ya. Nah, itu kan terbatas kita kan. Namun kita juga menerima dari sekolah-sekolah ya, dari tingkat TK sampai perguruan tinggi pun kita mau menerima kunjungan sekolah untuk kita berbagi ilmu ya tentang gempa bumi, dan kita membuat simulasi simulasi mitigasinya ya kalau ada bencana seperti apa gitu ya. Dari anak-anak TK sampai perguruan tinggi. Ya. Nah, kemudian kita juga bisa akses websitenya juga ya, Mbak Enda dan Pak Lewi itu di mana? Coba mungkin dikasih tahu ke pemirsa. Untuk websitenya ada di Balai 1, balai1.co.id. Ya. .co.id ya. Tapi kadang-kadang saya buka keywordnya aja ya udah. Lebih kan masyarakat sekarang lebih sering buka Instagram ya. Kalau untuk Instagram mungkin bisa langsung diakses di @info BMKG Sumut. Info BMKG Sumut ya.
di Instagram juga bisa tahu infonya. Dan Sumatera Utara hari ini program TVRI juga selalu setiap sore Bang itu kasih tahu kira-kira besok cuacanya seperti apa, itu dari BMKG. Tapi kalau soal bencana mungkin nanti lebih detailnya bisa di sosial media ataupun di websitenya seperti itu ya. Nah ini kita mau tanya lagi nih sama Mbak atau Abang ya. Nah kira-kira gimana sih BMKG memantau aktivitas seismik di wilayah Sumatera Utara gitu ya, khususnya terkait potensi gempa megatrust, mungkin Mbak Endah. Untuk pemantauan gempa bumi sendiri ini BMKG sudah menempatkan atau meletakkan sensor-sensor di sekitar sepanjang pulau Sumatera kalau untuk wilayah Sumatera. Sebenarnya untuk wilayah Indonesia pun dipasang ya. Untuk wilayah, kalau kami Pusat Gempa Regional 1 itu punya kewenangan untuk menganalisa atau memantau gempa bumi di wilayah Sumut dan juga Aceh. Jadi untuk sensornya sendiri cukup banyak sudah ditempatkan, sekitar kurang lebih 50 sensor yang berada di Sumut dan juga Aceh tersebar gitu. Wah luar biasa, berarti mudah-mudahan bisa lebih cepat penanganannya ya, atau peringatan dininya. Tapi tantangannya seperti apa untuk memberikan peringatan dini ke masyarakat, apalagi ke desa-desa atau ke tempat-tempat terpencil? Oh iya, untuk gempa bumi sendiri kan sampai sekarang belum ada teknologi dan juga ilmu pengetahuan yang dapat memprediksi ya. Kalau cuaca kan bisa diprediksi, sedangkan gempa bumi ini tidak dapat diprediksi kapan, kemudian magnitudenya berapa, yang pasti itu tidak dapat diprediksi. Jadi gempa bumi hanya dipantau, direkam. Jadi sudah terjadi baru informasi gempa bumi disebarkan ke masyarakat secepat mungkin kepada masyarakat seperti itu. Jadi dengan adanya jaringan BMKG yang semakin rapat, diharapkan itu semakin bisa memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat dan semakin cepat seperti itu. Luar biasa ini. Jadi target kita 3 menit Pak. Oh 3 menit ya? Iya, untuk gempa bumi yang kecil. Tersebar ya? Kalau gempa-gempa besar kan. Jadi satu juga perlu kita ingatkan kepada masyarakat Sumatera Utara, pemirsa TVRI dimanapun kita berada. Kami hanya mengingatkan satu ya, kalau ada satu alat, katakanlah judulnya ada BMKG dalam bentuk apa, jangan ganggu. Karena itu mungkin sensor dari BMKG. Kadang-kadang kan nakal orang, apa ini mau tahu, tahu-tahu gara-gara dicabut atau diambil, efeknya biasanya kita nggak dapat data untuk kapan terjadi, apa yang terjadi. Jadi ingat ya kepada pemirsa TVRI Sumatera Utara, dan sampaikan kepada jiran tetangga yang mungkin tidak melihat TV. Kejam kali aku bilangnya nggak melihat TV, macam nggak punya TV aja kan. Yang jelasnya mari kita bahu-membahu. Jangan ganggu sensor-sensor BMKG yang ada dekat Anda ataupun jauh dari Anda atau di kaki gunung sekalipun ya. Jangan ganggu. Artinya kenapa? Itu merupakan sumber informasi bagi BMKG untuk juga dikembalikan kepada masyarakat informasi itu dalam waktu 3 menit. Iya, itu dia. Jadi tanpa itu macam mana kita memberi informasi cepat kan? gitu ya. Tapi kalau tsunami sendiri peringatannya seperti apa? Ya, itu waktu kita terjadi gempa bumi ya parameter kita akan muncul dalam 3 menit kan. Nah 3 menit itu kita akan memberikan peringatan. Kalau misalkan gempanya besar di atas 7 dan di laut, kita akan memberikan peringatan potensi tsunami dulu. Ya. Nah, selesai itu baru kita cross check apakah terjadi tsunami atau tidak, baru kita cabut peringatan itu. Ya. Jadi secepat mungkin kita memberikan peringatan. Ya, peringatan. Ya. Memang iya, kadang-kadang di TV kan begitu ada gempa di sana, terjadi gempa terus bunyi itu TV. Apa itu? Oh, ternyata warning, kemungkinan gempa ini bisa berdampak tsunami. Kadang-kadang begitu. Peringatannya itu biasanya BMKG akan memberitahukannya lewat mana saja? Semua teknologi yang bisa kita jangkau kita ya. Dari sirene tsunami ada. Itu yang di beberapa titik Aceh, di Barus ada, juga di Sibolga juga ada. Ya, walaupun tidak sepanjang pantai kita ada ya. Betul. Karena keterbatasan biaya juga, hanya dipilih tempat-tempat yang crowded, kemungkinan besar, situ. Terus dari teknologi komunikasi televisi juga seperti itu juga ada. Ya. Lalu kalau misalnya di HP juga, di handphone berarti ada informasi aplikasi, informasi yang langsung dikirimkan ke kita gitu ya? Ya, info BMKG di aplikasi nanti juga akan muncul di situ. Oh baik.
Lalu kalau misalnya berpotensi tsunami nih kita gempanya karena memang sangat besar sekali. Kira-kira apa nih yang harus dilakukan masyarakat pertama kalinya? Ya. Oh iya, macam kalau lihat di negara Jepang kan, Iya. dia udah tahu kata-kata terjadi gempa, mereka kemana harus bersembunyi walaupun di dalam gedung yang sama, mereka sudah bisa mengantisipasi. Saya lihat itu sendiri, sehingga menjadikan kemungkinan dia menjadi korban atas musibah itu kecil sekali. Apalagi di sana sering ya terjadi gempa dan tsunami gitu ya. Dan menjadi makanan langganan. Sudah terbiasa. Iya, udah jadi langganan, sudah biasa dan mungkin Indonesia nih mudah-mudahan jangan sampai gitu ya. Tapi penanganannya harusnya apa yang harus dilakukan masyarakat? Betul. Siapa? Enda atau saya? Mbak Ena dulu ya, boleh Mbak Ena dulu deh. Kalau untuk apa yang harus dilakukan masyarakat jika terjadi gempa besar, yang pertama itu usahakan tenangkan diri, jangan panik, agar bisa menyelamatkan diri dengan kepala dingin. Usahakan lindungin kepala dengan benda-benda yang lunak, bisa juga bersembunyi di bawah meja, tapi jangan meja yang kaca ya, meja yang kayu yang kira-kira kuat seperti itu. Kemudian kalau bersandar di dalam gedung, usahakan jangan lewat lift, karena biasanya pada saat gempa besar kan Pak, lift dan listrik mati total. Jadi kalau misalnya lewat lift bisa terjebak, malah bisa jadi korban jiwa. Gitu. Kalau misalnya tinggal di daerah pegunungan usahakan jauhi atau menjauh dari lereng. Biasanya kalau ada gempa besar bisa disertai dengan longsor. Dan bila tinggal atau sedang berada di wilayah pantai atau dekat pantai, bisa segera menjauh dari pantai ke tempat yang lebih tinggi, seperti itu. Ya, karena itu sebelum terjadi gempa, kita harus mengenali lokasi kita di mana, jalur evakuasi kita harus kita kenali, kita siapkan sendiri ya. Kalau kita setiap harinya tinggal di desa itu, jadi pinggir pantai gitu kan, oh ini kalau tsunami datang kan dari laut sana. Jalan yang ke atas gunung sebelah mana ini, yang ke dataran tinggi sebelah mana, pasti kan sudah hafal. Jadi kalau misalkan ada gempa, goyangan, dan melihat tanda pantai itu surut, secara mendadak bisa lari, ya, jangan terpancing ikannya. Iya, gelupur dikejar ikannya. Harusnya menyelamatkan diri. Dan itu kejadian loh di Aceh. Kejadian itu. Jadi begitu surut, ikan yang gelupur, masyarakat mengejar ikan. Tiba-tiba datang air, ya, gelombang tinggi, ya. Ini luar biasa. Ya. Artinya kenapa pemahaman seperti ini kepada masyarakat juga antisipasi. Kalaupun mana tahu terjadi gempa, apalagi gempa tektonik bukan vulkanik yang kejadian dalam radius kedalaman sekian, karena di sana terjadi belahan. Waktu terjadi belahan, mangka air akan memasuki belahan itu. Tiba-tiba menyatu kembali, mangka air akan terbuang, itu mengakibat gulungan air akan ke pantai ya. Jadi antisipasi kalau terjadi surutnya air laut, jangan kita anggap itu suatu berkah. Waspadai, dalam waktu sesaat dia akan menjadi bencana bagi diri kita. Itu dia. Waspadai dan hindari. Artinya segera menyingkir, itu dia. Alhamdulillah. Tadi Abang juga bilang apa tadi, soalnya apa, belum selesai tadi ngomongnya? Iya tadi, kalau misalnya airnya surut terus gimana? Airnya surut jangan terpancing ikannya, ya, kita ambil ikannya. Sebentar lagi. Sebab golden time kita itu 10 menit. Iya. Itu 10 menit waktunya Iya, 10 menit sampai 15 menit lah waktu kita bisa menghindari gelombang tinggi itu. Jadi ya kita harus kenali, benar-benar kita kenali lokasi kita tinggal di mana. Nah, kalau misalkan ada tsunami sudah tahu jalur evakuasinya. Ya itu bisa ya kita pelajari secara mandiri atau secara kelompok ya, di desa ada Karang Taruna bisa saling diskusi ya, kita carilah bisa menyelamatkan diri begitu ya. Nah kira-kira kita larinya itu harus kan kadang-kadang ada rumah yang bertingkat gitu ya. Dan apakah kalau misalnya kita bertahan di rumah yang bertingkat gitu ya, atau lantai 2 atau lantai 3, apakah bisa aman atau kita memang harus berlari terus sejauh mungkin sampai memang jauh gitu dari sekitar pantai? Ya, sejauh ini kan bangunan di Indonesia masih istilahnya masih belum memenuhi standar tahan gempa ya. Jadi usahakan kalau misalnya terjadi gempa bumi besar ya menyelamatkan diri aja ke tempat yang lebih tinggi, jangan di gedung. Apalagi kalau gedungnya dekat pantai, usahakan tetap menyelamatkan diri ke bukit atau kemana. Biasanya kan kalau di daerah wisata atau di daerah pantai itu ada yang namanya
jalur evakuasi, ada papan-papan rambu-rambu evakuasi. Jadi ikutin aja jalur evakuasinya itu. Seperti itu. Di Kota Barus itu sudah ada itu jalur evakuasinya ya. Iya. Sudah pernah kita lakukan ke sana. Sosialisasi juga BBBD juga bersama BBBD juga sudah kita adakan pembelajaran di situ. Oke. Tapi di Sumatera Utara selain itu di mana lagi? Sibolga sudah juga ya? Ya, Pandan sudah. Ya. Apalagi Sibolga ombaknya juga anginnya juga besar gitu ya? Orang dia samudra, langsung lepas kan. Jadi yang jelasnya kalau di Sibolga kan di sebelah baratnya masih ada pulau-pulau kecil ya. Betul. Sebagai istilahnya pelindung. Gitu. Ya, pemecah ombak. Benar. Pemecah tsunami ya. Oke. Jadi ini luar biasa, artinya kenapa pemahaman kita harus cerdas. Kami mengingatkan kepada masyarakat, khususnya masyarakat pesisir pantai, yang namanya hutan mangrove jangan sekali-sekali diberang ataupun ditebasi ya, ditebangi. Karena salah satu untuk pemecah ombak atas tsunami itu adalah hutan mangrove. Ya. Jadi saya ingatkan, mari kita jaga kelestariannya karena itu sangat kita butuhkan untuk sirkulasi kehidupan kita juga, untuk menyelamatkan diri kita juga. Hal lain yang mau saya tanya kepada Pak Lewi. Iya, boleh. Sekian banyak dipasang alat. Tadi udah saya ingatkan kepada masyarakat, jangan. Sekian banyak dibuat tanda evakuasi. Apakah ini nggak pernah ada yang hilang? Sistem pengamanan di mana? Nah, ini kita mau tanya. To the point aja loh Pak. Artinya dengan keterbukaan kita masyarakat menyadari bahwasanya waduh ternyata ini keperluannya ini, janganlah kita ambil lagi. Ya dulu kita pernah masang alat Pak di sekitar Gunung Sibaya. Ya sebelum kita pasang yang baru-baru ini pernah kita pasang di Gunung Sibaya itu sering kita hilang. Kabelnya yang untuk pemancar itu digergaji diambilkan karena kuningan gitu kan, tembaga gitu diambil hilang, baterainya juga sering hilang gitu ya. Nah terus mengantisipasi itu memang kita sudah membuat shelter kita ada sih beberapa yang di kota dan juga ada yang di daerah-daerah yang sepi ya, dan sekarang sudah mulai sadar sih ya itu alat yang penting dan sudah berkurang drastis hilangnya gitu. Alhamdulillah. Ini luar biasa ya. Artinya ya kita ucapkan juga terima kasih melalui TVRI Sumatera Utara, kan mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah ikut serta bahu-membahu untuk menjaga peralatan itu agar tetap utuh, tetap eksis di tempat itu dan tidak rusak. Itu dia. Terima kasih banyak. Sekali lagi titip tolong Bapak jaga ya Pak ya. Jangan karena itu untuk keperluan kita bersama. Iya benar itu Pak. Nah ini masih banyak pertanyaan nih sebenarnya. Kira-kira BMKG seperti apa sih kerjasama dengan pemerintah ataupun media partner lah untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Sejauh ini seperti apa? Iya, tapi sebelum Ibu Endah jawab, artinya kata orang Deli bilang, duduk kita di para-para, jangan tetap diambil burung gelati, elok kita hentikan dulu berbicara, mari kita dengarkan musik. Ya, tetap bersama TVRI Sumatera Utara dalam topik edukasi dan kesadaran publik dalam memahami isu bencana. Kembali kami tak bosan-bosannya kepada masyarakat, pemirsa TVRI Sumatera Utara yang kami sayang dan kami cintai, untuk melakukan interaktif kepada kami ke 0811 6100386. Sekali lagi ke 0811 6100386. Jangan lupa yuk, kami nantikan. Oke, kembali ke pertanyaan yang tadi ini Mbak Endah. Kira-kira seperti apa BMKG berkolaborasi dengan pemerintah dan juga media untuk bisa memberikan informasi terhadap publik nih terkait bencana alam? Silakan Mbak Endah. Iya. BMKG sebagai istilahnya instansi yang punya kewenangan untuk menyediakan informasi, tentunya harus punya kerjasama atau hubungan baik dengan Pemda, dengan media, supaya
informasi yang akan kita sampaikan itu bisa cepat tersampaikan kepada masyarakat. Apabila kita tidak melakukan hubungan baik, tidak melakukan kerjasama, tentu saja informasinya akan terhenti di kita saja, tidak bisa diteruskan ke masyarakat gitu. Jadi sampai saat ini itu BMKG sudah punya grup khusus. Jadi ada grup khusus yang untuk menyampaikan misalnya informasi peringatan dini cuaca, kemudian informasi gempa bumi dan juga informasi peringatan dini tsunami. Jadi sekarang kan masyarakat lebih ini ya, lebih sering pegang WhatsApp ya. Jadi BMKG itu meneruskan informasi terutama biasanya kepada pejabat-pejabat Pemda dan juga pejabat BPBD gitu, informasi tentang gempa bumi, tsunami maupun informasi cuaca seperti itu. Oh iya benar, saya juga pernah dicat BMKG sih. Iya. Nah, ada satu yang tertarik dari apa yang Ibu sampaikan. Kami sudah ada grup-grup. Iya. Grup tanda kutip adalah IT. Iya. Sekarang, apakah BMKG punya relawan? Nah, kembali kita punya relawan yang terbentuk katakanlah di kecamatan atau di kelurahan. Kalau di tingkat kabupaten dia di kecamatan atau di desa atau tingkat dusun gitu. Apakah sudah ada gitu? Sampai saat ini BMKG sedang apa ya namanya ya? Menumbuhkan kesadaran masyarakat itu salah satunya dengan kegiatan namanya Desa Tanggap Bencana. Alhamdulillah. Gitu. Jadi masyarakat itu punya kontribusi langsung terhadap penyampaian atau mitigasi bencana yang terjadi seperti itu. Jadi BMKG juga membentuk komunitas-komunitas desa tanggap bencana seperti itu. Karena saya ketahui macam BPBD kan membentuk namanya. Sama, kita kerjasama juga sama tanggap BPBD. bencana berbasis masyarakat. Nah, di situ dia. BPBD sama BMKG itu istilahnya bekerja berdampingan. Bukan abang beradik lah Iya, BMKG yang menyediakan informasi, BPBD yang terjun langsung seperti Alhamdulillah. itu. Ini satu artinya menciptakan solusi kepada masyarakat agar masyarakat tidak panik buying. Iya. Karena setiap ada gempa, masyarakat tak mau tahu, kadang-kadang maaf ya, bukan cerita apa. Pakaian entah macam mana, lompat dari setelah di luar baru sadar. Waduh, balik lagi ke dalam. Nah, ini kadang-kadang itulah panik buying tadi. Artinya apa cerita pandang-pandangan kita ini Gina? Iya, itu makanya memang sangat penting gitu dia kolaborasi terhadap media dan juga pemerintah setempat juga untuk bisa tadi tanggap bencana masyarakatnya juga cepat dan sigap ya, sehingga juga nyawa kita juga bisa terselamatkan seperti itu ya. Tapi kira-kira seperti apa nih masyarakat yang memang sudah mendapatkan edukasi, mereka sudah memahami dengan baik kalau misalnya menurut pantauan BMKG seperti apa Bang Lewi? Ya, masyarakat ini sudah mulai mengenal mengenal BMKG, sudah mengenal gempa bumi, mengenal tsunami, sebab kita pelajari walaupun masih kalau pas ada gempa itu masih ada hoax gitu ya, masih ada yang terikut, tapi sudah ada beberapa masyarakat yang sadar akan cross check ke langsung BMKG. cross check langsung. Tapi memang gempa bumi megatrust ini memang tidak terprediksi ya. Kira-kira itu terjadi di bulan berapa sampai berapa? Memang benar ya Mbak Endah ya? Kalau untuk potensinya kan ada, hanya saja kan waktunya kalau gempa bumi megatrust di sebelah barat Sumatera itu periode ulangnya atau terjadi kembalinya itu selang waktu 200 tahun lebih seperti itu. Oh, 200 tahun lebih. 200 tahun lebih. Kalau Alhamdulillah. Iya, jadi kalau untuk di wilayah Mentawai sendiri itu terakhir terjadi itu tahun 1797. 1797 dengan periode ulang sekitar 200 tahun lebih. Ya belum tahu tahunnya kapan sebenarnya. Itulah yang kita tunggu. 1700, 200 berarti memang di tahun-tahun ini nih ya. Jangan saklek Mbak ya, langsung tambah 200 gitu ya. Nggak bisa saklek tambah 200 ya, tapi sekitar 200-an tahun sekian gitu ya Mbak Ena ya. Tapi untuk waktunya juga kita nggak tahu ya, mudah-mudahan jangan sampai terjadi seperti itu. Tapi tetap waspada tetap harus. Waspada tetap harus karena memang itu prediksi memang ada gitu ya, dan BMKG potensinya juga ada. Kalau untuk info megatrust itu bukan prediksi dan juga bukan peringatan dini. Sekali lagi bukan prediksi dan juga peringatan dini. Jadi seperti apa? Info aja. Info aja bahwa di daerah tersebut sampai sekarang masih berpotensi terjadi gempa bumi megatrust. Jadi masyarakat
tetap waspada seperti itu. Kalau Selama ini masyarakat itu menilai bahwa informasi megatrust itu sebuah peringatan dini bahwa sebentar lagi akan terjadi gitu. Nah, itu yang ditangkap sama masyarakat. Iya, salah tangkap, salah persepsi seperti salah itu. persepsi. Sebenarnya itu sebagai bekal untuk menyiapkan diri saja untuk bisa menyelamatkan diri sewaktu-waktu seperti itu. Inilah luar biasanya, artinya sebagaimana kejadian lalu ada 1797, 200 tahun yang lalu, berarti 1997 realitanya tak ada. Yang terjadi pada tahun 2000-an kemarin itu pun tak begitu gede kan di sana tsunami-nya. Iya, sekitar 267 kan periode ulang yang di Mentawai. Nah, itu dia. Jadi artinya kenapa secara eskalasi kepada masyarakat nggak usah terlalu khawatir boleh, tapi jangan jadi panik. Iya. Jangan menjadi opini yang sangat sehingga kita dalam kegiatan sehari-hari dibayangi rasa ketakutan, nggak perlu. Artinya kenapa? Insya Allah dengan kecanggihan alat yang ada, baik di BMKG sendiri maupun di bidang lain BPBD sendiri udah memfasilitasi, tetap akan memberikan informasi secepatnya. Ya, tapi antisipasi kita harus ada, tapi jangan sampai kita panik bayi. Ingat dulu. Ya, tapi kan jadi tetap artinya begini, awak senang ya Gina mau nanya, tenang Gin. lanjut. Gawat juga nih, belum puas gitu sebenarnya. Tapi dengan kondisi situasi waktu yang tidak terlalu panjang ini, pertama kami mintalah kepada Ibu Indah untuk sebagai closing statement, pesan-pesan kepada masyarakatnya, termasuk nanti Pak Lewi lah juga ya kan, jadi biar enak kita sama-sama nih. Atau sekaligus saja Bu Endah udah merupakan bagian kedua-duanya dari BMKG. Kan Iya, silakan. Oke, terima kasih untuk masyarakat semuanya menanggapi info gempa megatrust ini. BMKG menyarankan atau menghimbau jangan panik, jangan disalahartikan, kemudian tetap beraktivitas seperti biasa dan tetap waspada karena gempa bumi sampai sekarang belum bisa diprediksi seperti itu. Jadi kita harus tetap waspada setiap saat, tetap siap untuk menyelamatkan diri jika terjadi gempa bumi yang besar dan berpotensi tsunami. Ini dia luar biasa. Yang jelasnya TVRI Sumatera Utara tetap berada bersama kita semua. Yang jelasnya kalau terasi katakan terasi, jangan dimakan pakai ikan teri. Kalau kita mau mendapatkan siaran yang penuh budaya dan edukasi, jangan sekali-sekali pindahkan channel TVRI. Belah batang dibelah, jangan dibelah si batang jati. Berpisah kita boleh berpisah, tapi tak sekali-sekali lah pula berpisah dalam hati. Saya Haji Munir Nasution dan rekan saya Gina Febiona. Dan saya Gina Febiona pamit undur diri. Mudah-mudahan informasi hari ini memberikan edukasi ya untuk pemirsa terkait gempa bumi dan juga tsunami pemirsa, dan tetap tentunya mendapatkan informasi terpercaya ataupun jangan lupa untuk selalu mengikuti perkembangan informasi dari sumber yang terpercaya dan tetap waspada. Terima kasih, sampai jumpa.